Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk pertemuan pada pagi hari ini seharusnya kita adalah pertemuan conference. Tetapi saya mohon maaf karena mungkin tidak bisa membersamai kalian dalam pembelajaran conference karena ada kegiatan pelatihan untuk guru kelas 3, yaitu membuat soal CPT. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca. Berapa kali berapa ketemunya 4? Nah, menurut kalian cuaca itu apa sih? Cuaca adalah panas, hujan, begitu. Tetapi kadang-kadang kita juga ada konsep yang namanya iklim. Nah, kalau iklim juga panas, lalu ada dingin, hujan, dan lain sebagainya. Lalu apa bedanya cuaca dan iklim ini? Oke, baik. Kalau yang disebut sebagai cuaca ini adalah kondisi udara ataupun atmosfer kita pada waktu yang relatif singkat dan pada wilayah yang sempit. Sedangkan kalau yang disebut sebagai iklim ini sebenarnya unsurnya sama, tetapi tempatnya lebih luas. Contoh satu Indonesia dan waktunya lama. Contohnya adalah musiman, yaitu musim hujan, musim kemarau, yaitu selama 6 bulan. Oleh karena itu, sekarang kita belajar tentang unsur-unsur cuaca dan iklim, atau apa saja yang membentuk cuaca dan membentuk iklim. Kalian bisa melihat di sini ada suhu, tekanan udara, angin, kelembaban, awan, dan curah hujan. Ini akan coba kita bahas. Yang pertama adalah suhu. Suhu dipengaruhi oleh sudut datang sinar matahari. Yang kedua, lamanya sinar matahari. Ketiga, ketinggian tempat. Yang keempat, kejernihan tempat. Yang kelima adalah kejernihan atmosfer. Dan yang keenam adalah jarak ke laut. Unsur-unsur tersebut akan mempengaruhi suhu yang ada pada suatu lokasi. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu udara disebut sebagai temperatur atau temperatur ya. Oke, unsur yang kedua adalah tekanan udara. Nah, tekanan udara ini diartikan sebagai seperti ini. Permukaan bumi kita ini mendapatkan tekanan dari udara karena udara memiliki massa. Semakin tinggi letak suatu tempat dari permukaan laut, maka semakin rendah tekanan udaranya. Kalian bisa merasakan ketika kalian naik ke gunung yang tinggi, maka tekanan udaranya semakin besar. Nah, gimana rasanya telinga kita seperti ada yang masuk atau berdengung. Itu adalah buktinya. Untuk tekanan udara, alat yang digunakan untuk menghitung adalah barometer. Oke, unsur yang ketiga adalah angin. Angin ini adalah udara yang bergerak. Nah, kalau udara diam namanya ya udara, tapi kalau udara itu sudah bergerak maka dia disebut sebagai angin. Kenapa dia bisa bergerak? Yaitu karena adanya perbedaan tekanan udara yang ada di beberapa tempat. Aliran ini berlangsung dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Udara yang mengalir disebut sebagai angin. Nah, tekanan tinggi ini adalah daerah-daerah yang dingin, sedangkan tekanan rendah ini adalah daerah-daerah yang panas. Contoh, misalnya ya, kalian ada di suatu ruangan dengan dibandingkan di luar ruangan yang berupa
lapangan badminton ataupun lapangan basket. Nah, panas mana? Panas yang di luar. Maka angin yang ada di luar, yang ada di atas lapangan itu dia akan naik ke atas. Karena apa? Karena panas, dia menguap. Akhirnya karena dia itu menguap, maka lokasi lapangan tersebut menjadi tidak ada angin atau tekanannya rendah. Nah, seperti itu. Maka angin akan bergerak dari ruangan yang tadinya tertutup ke tempat yang lapangan tadi karena tekanannya rendah. Atau mudahnya, angin itu bergerak dari tempat yang dingin ke tempat yang hangat. Seperti itu. Oke. Ketika kita membahas tentang angin, maka yang dibahas adalah arah angin, kecepatan angin, dan jenis-jenis angin. Lalu ada alat yang digunakan untuk mengukur angin atau untuk mengidentifikasi angin, yaitu disebut sebagai anemometer. Nah, ini biasa digunakan di bandara. Nah, oke. Lalu kita akan melihat jenis-jenis angin. Yang pertama adalah angin kutub. Angin yang bergerak dari kutub ke ekuator atau ke khatulistiwa. Lalu ada angin pasat. Ini juga angin yang bergerak dari daerah subtropis ke daerah ekuator. Lalu dia akan naik. Lalu ada angin siklon dan antisiklon. Angin siklon adalah angin yang menuju ke titik pusat. Sedangkan angin antisiklon dia menuju keluar dari pusat. Nah, kalau di daerah bumi utara, dia angin siklon ini akan bergerak tidak searah dengan jarum jam. Sedangkan di daerah selatan dia akan searah dengan jarum jam. Lalu ada angin fon, yaitu angin yang kering. Kenapa angin ini kering? Karena ketika angin naik dari daerah bawah sini, daerah bawah gunung, dia akan naik. Ketika dia naik, maka dia akan terjadi hujan. Karena naik itu akan bertabrakan antara awan yang satu dengan yang lain dan terjadilah hujan. Sehingga angin ini akan kehabisan uap air dan jatuh sebagai angin fon. Nah, di beberapa daerah di Indonesia, angin fon ini memiliki sebutan lain-lain. Contoh di Jawa ini disebut sebagai angin kumbang. Lalu di Sumatera disebut sebagai angin bahorok. Nah, karena sifatnya sangat tidak sehat, panas, kering. Lalu ada angin muson barat dan angin muson timur, yaitu angin muson barat bergerak dari barat dan angin muson timur bergerak dari timur. Nah, di sini kalian bisa melihat, di sini ada cahaya matahari. Matahari ini ada di bawah yang pertama, yang gambar yang sebelah kiri. Maka angin akan mendekati matahari. Sedangkan yang gambar kedua di sebelah kanan juga sama. Dia matahari ada di atas, maka angin akan bergerak dari bawah menuju ke atas, mencari kehangatan. Lalu ada angin darat, yaitu angin yang bergerak dari darat ke laut. Karena di darat ini pada malam hari masih hangat, sedangkan laut sudah dingin. Lalu angin laut, yaitu dari laut ke darat pada siang hari, karena daratan ketika dipanasi siang hari ini akan cepat panas. Lalu ada angin lembah. Angin lembah adalah angin yang bergerak dari lembah ke gunung, sedangkan angin gunung adalah bergerak dari gunung ke lembah. Nah, ini dipengaruhi oleh siang dan malam pula. Selanjutnya kita akan belajar tentang kelembaban udara. Nah, kelembaban ini dihitung menggunakan alat yang namanya hygrometer. Kelembaban terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelembaban mutlak atau absolut, yaitu massa uap air yang ada pada tempat tersebut. Aslinya ada berapa?
Sedangkan kelembaban nisbi atau relatif adalah perbandingan antara kelembaban yang ada pada suatu tempat dibandingkan kelembaban optimal yang bisa ada itu seberapa sampai akhirnya hujan itu optimal. Nah, seperti itu. Nah, kelembaban nisbi atau yang relatif ini caranya adalah kelembaban mutlak dibagi dengan nilai jenuh udara atau jadi titik-titik embun. Nah, itu namanya nilai jenuh. Misalnya nih, kelembabannya sekarang adalah 1. Ternyata nilai jenuhnya itu 10, berarti 1/10 kali 100%. Selanjutnya adalah awan. Awan ini ada beberapa proses terbentuknya awan, atau berdasarkan ketinggiannya juga tidak apa-apa. Kita akan bahas. Awan adalah kumpulan uap air dan kristal es pada udara di atmosfer. Nah, ini air menguap, maka dia akan menjadi awan. Jenis-jenis awan ada berdasarkan bentuknya, ada berdasarkan ketinggiannya. Berdasarkan bentuknya, sebenarnya ini adalah komulus, bentuknya komulus atau seperti bulu domba. Nah, kalau sirus dan stratus sebenarnya ketinggian ini sebenarnya. Nah, ini adalah komulus. Kalau ini adalah stratus. Berdasarkan ketinggiannya seperti ini nih. Nah, intinya tuh begini. Awan adalah awan komulus. Lalu yang kedua adalah awan nimbus. Komulus artinya adalah bergumpal dan nimbus adalah hujan. Nah, baru nanti ketinggiannya ada stratus. Berarti stratocumulus atau stratonimbus. Ada stratus itu sendiri, lalu ada cirrocumulus, ada cirrostratus. Nah, kita lihat contohnya awan tinggi, namanya cirrus semua, karena cirro itu artinya tinggi sih. Cirrus. Nah, cirrocumulus berarti dia berkumpal dan tinggi, kecil-kecil, bunder-bunder. Cirrostratus berarti dia panjang-panjang atau berlapis-lapis tetapi dia tinggi, biasanya membentuk halo. Lalu cirrus sendiri atau seperti bulu burung. Nah, seperti ini gambar. Ini adalah cirrus. Sedangkan ini adalah cirrostratus. Nah, ini adalah cirrocumulus, bergumpal tapi di atas. Selanjutnya adalah awan menengah. Awan menengah ini disebut alto. Kalian perhatikan pasti ada altonya. Altostratus dan altocumulus. Bergumpal, ketinggiannya tengah-tengah. Yang altocumulus. Kalau altostratus berarti dia berlapis-lapis atau panjang-panjang, tapi dia ada di tengah-tengah. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang atas ini adalah altocumulus, yang di bawah juga altocumulus. Nah, sedangkan kalau ini adalah altostratus, panjang-panjang tapi agak tinggi. Nah, dan yang terakhir ini adalah awan rendah, atau kalian bisa melihat di sini ada stratus semuanya. Stratus. Awan stratus adalah awan yang panjang-panjang berlapis. Nimbus stratus adalah itu adalah dewa hujan. Jadi nimbus stratus ini dia rendah dan akan menimbulkan hujan. Lalu ada stratocumulus, dia awan cumulus, bergumpal tetapi dia rendah. Nah, seperti itu. Nah, contohnya nih, awan
stratocumulus. Ya, ini juga nimbostratus. Tekanan udara dalam paru. Nah, kita lanjutkan dulu. Lalu ada awan yang terjadi karena udara naik, yaitu cumulus dan cumulonimbus. Cumulus adalah awan yang bergumpal, sedangkan cumulonimbus adalah dia awan bergumpal dan menimbulkan hujan petir. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah awan cumulonimbus. Terjadi hujan lebat. Yang terakhir adalah kita unsurnya namanya curah hujan. Curah hujan ini adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan ketinggian atau milimeter di atas permukaan horizontal. Hujan ini dihitung menggunakan alat yang namanya apa ya? Saya lupa ini yang curah hujan. Oke, kita sudah membahas untuk jenis-jenis unsur-unsur cuaca dan iklim. Nah, pembelajaran kita sampai ini terlebih dahulu. Silakan kalian pelajari kembali materi kita ini karena saya tidak bisa memberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.